Gulung, jangan kotori tempatku. Shenzo, aku sudah menikahimu selama 7 tahun. Aku sudah menderita bersamamu selama 7 tahun. Sekarang setelah selingkuhanmu hamil anak harammu, kau mau mengusirku? Itu karena kau tidak cukup baik. Hanya seseorang seperti Yan Yan, dari keluarga terpandang yang bisa mendongkrak karierku, yang pantas untukku. Bisakah kau, ibu rumah tangga yang lusuh yang hanya bisa mencuci dan masak, melakukan itu? Kakak, kecantikanmu sudah pudar. Sekarang pria sehebat dia, hanya aku yang pantas untuknya. Sudah waktunya kau mengundurkan diri. Kau harus mengundurkan diri. Aku tahu kau sudah cukup baik padaku selama ini. Ambil 200.000 ini sebagai bayaran untuk 7 tahunmu. Mulai sekarang, jangan sampai aku melihatmu lagi. Shenzo, Shenzo. Tujuh tahun aku memberikan segalanya untukmu. Dan pada akhirnya yang kudapat hanyalah pengkhianatan dan penghinaan. Bagaimana mungkin anak laki-laki yang dulu berlari padaku berubah menjadi seperti ini? Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak akan menerima ini. Kebencian host yang mendekati kematian terdeteksi. Keputusan dibuat untuk memberimu dengan membantu wanita mengekspos pria selingkuh. Kamu dapat membangunkan sistem balas dendam yang memberikan berbagai identitas berpengaruh. Pengikatan sistem berhasil. Ini rumah sakit. Kenapa aku sama sekali tidak terluka? Host diminta untuk membantu seorang gadis yang juga ditinggalkan di sini, Shu Yinwo, ekspos wajah asli pacar selingkuhnya. Setelah misi selesai, identitas nenek buyut dari selingkuhan Lin Yanyan akan dibangunkan. Pemberdayaan diberikan. Menjadi nenek buyut Lin Yanyan sebagai hadiah? Apakah sistem ini nyata? Untuk memfasilitasi misi, sistem memberikan hadiah pemula, mata wawasan. Mata wawasan? Nama, Shu Liluo. Pekerjaan, putri pewaris perusahaan Shu. Usia 23, sudah bersama pacar selingkuhnya selama 3 tahun. Ya ampun. Ya Tuhan, sistem ini benar-benar nyata. Ups sayang, maaf ya perusahaanku sangat sibuk, makanya aku meninggalkanmu sendirian di rumah sakit. Lihat ini, aku belikan kamu mawar di pinggir jalan. Gimana? Suka nggak? Terima kasih suamiku ya, aku sangat suka. Suka saja, suka saja. Nama Xiaoyang, identitas Raja Laut, pemberi hadiah teratas saat ini Kakak Ali berusia 45 tahun dan menjalankan salon kecantikan. Kakak Zhang berusia 38 tahun dan keluarga kaya yang bergerak di bahan bangunan Nona Wang, 26 tahun. Generasi kedua kaya Super Jin Nanchen. Jadwal hari ini, menemani Kakak Li ke SPA jam 11 pagi, mengajak Kakak Zhang untuk minum teh sore jam 3 sore. Menipu Nona Wang untuk merayakan ulang tahunnya jam 8 malam. Kan Huanilo berniat menunggu sampai dia keluar dari rumah sakit berbohong padanya atas nama kewirausahaan 5 juta. Ya Tuhan, ini bukan lagi Raja Laut, ini adalah Poseidon ahli manajemen waktu. Tuan Xiao, kamu benar-benar peduli pada pacarmu ya? Sibuk sekali, kamu masih menyempatkan waktu untuk menemaninya, menghabiskan pagi bersamanya di spa, mengajaknya minum teh sore di sore hari. Sangat sulit untuk buru-buru ke tempat ulang tahun di malam hari. Tidak ketinggalan, siapa kamu? Apa aku kenal kamu? Aku sedang rapat di perusahaan pagi ini. Sedang rapat ada di kerajasmu, apakah itu aroma minyak esensial di ruang konferensi?
Baunya seperti kakak Li seri bunga Yangcheng eksklusif VIP salon kecantikan. Kamu brengsek. Kak Yang, Hahaha, kaget ya? Sayang, tidak apa-apa. Wanita ini, aku tidak tahu dari mana wanita gila ini datang. Dia di luar sana bicara omong kosong. Abaikan saja dia, abaikan saja dia. Tuan Xiao, lokasi restoran Azur yang kamu pesan jam 8 malam. Apakah kamu perlu konfirmasi lagi? Apakah Nona Wang alergi makanan laut? Oh, ngomong-ngomong, sayang Wang-Wang harus ditulis di kue ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk putri kecilku. Siapa sih kamu? Kamu diam-diam menyelidikiku kan? Xiaoyang, maksudmu apa? Hei, sayang, dengarkan aku menjelaskan. Aku tidak tahu dari mana wanita ini datang. Pembohong, jangan dengarkan omong kosongnya. Pembohong. Lalu kenapa baumu dari salon kecantikan Kak Lin? Dan Wang-Wang jelas-jelas panggilan eksklusifku untukmu. Bagaimana bisa kamu gunakan itu untuk membentak orang? Dengarkan aku sayang. Pergi dari sini dengan bunga-bunga bodohmu. Kita celaka. Kak, terima kasih. Jika bukan karena kamu aku. Tidak apa-apa, lebih baik melihat sampah ini lebih awal. Misi selesai. Selamat kepada host karena berhasil menghukum sampah. Jaga yang pertama di Jarah. Kebangkitan identitas. Kamu telah mendapatkan identitasmu. Nenek Buyut Lin, silakan konfirmasi. Aku benar-benar menjadi nenek buyut Lin Yanyan. Lin Yanyan dan Shenzhou, kamu pasti tidak menyangka. Dengan sistem ini aku berubah menjadi nenek buyut keluarga Lin yang tak terjangkau olehmu. Halo, apakah dia ketua dewan keluarga Lin? Apakah Anda sang nenek buyut? Anda akhirnya mau menghubungi kami. Zhenbang menunggu perintah Anda. Aku akan kembali ke keluarga Lin malam ini. Suruh mereka bersiap-siap dulu. Generasi muda keluarga Lin tidak boleh absen sedetik pun, semua harus hadir. Jangan khawatir, nenek buyut Zhenbang pasti akan memuaskan Anda. Shenzhou, Lin Yanyan, tunggu malam ini. Aku akan kirim kalian para pelacur sampah ke neraka. Kakak. Namaku Suliluo. Walaupun kamu bilang jangan dipikirkan, tapi aku tetap ingin berterima kasih atas bantuanmu. Kalau kamu tidak keberatan, aku ingin mengangkatmu sebagai saudara Jinlan. Saudara angkat. Oke. Ini pemberian ibuku katanya untuk keselamatan. Kita tidak perlu ikrar darah kuno pakai ini sebagai tanda. Aku Shuliluo dan Cihuan, hari ini menjadi saudara angkat suka dibagi. Susah, laki-laki tidak bisa diandalkan. Nah, tapi saudara perempuan tidak pernah mengkhianati. Kalau ada yang melanggar sumpah, akan miskin seumur hidup mati sendirian. Baiklah, aku mau jadi saudarimu, Shuliluo. Mulai sekarang musuhmu adalah musuhku. Impianmu. Kakak akan temani kamu mewujudkannya. Pendamping tuan rumah terdeteksi. Mendapatkan hati tulus. Saudara perempuan, hadiah tambahan untuk pembangunan hubungan emosional yang berhasil. Berkah identitas. Menjadi dokter hantu terkenal di dunia. Banyak bos yang telah mendapat manfaat darinya. Tak kusangka sistemnya begitu manusiawi, ada hadiahnya. Malah ngasih hadiah ke bos. Ngomong-ngomong Kak Huan, aku baru dengar kamu ngomong di telepon. Kamu bilang mau ke rumah keluarga Lin untuk pesta. Kamu kenal keluarga Lin? Tentu saja, karena kamu mau ke pesta, tentu harus jadi pusat perhatian. Aku kasih tahu rahasia ya. Sebenarnya, semua kawasan industri besar di kota ini, semuanya punya keluargaku. Kalau kamu mau datang ke pesta malam ini, aku antar kamu sekarang. Perhiasan dan gaun termahal dan tercantik di kota ini, ayo kita beli. Bikin mereka silau. Oke. Ayo. Kak Zhou, ini kawasan komersial termahal di kota, satu toko di sini. Punya uang pun belum tentu bisa beli. Lihat yang di depan itu salah satu tokoku. Nanti kalau sudah dapat persetujuan papaku, aku serahkan ke kamu untuk urus. Yanyanku memang hebat. Nah ini dia. Kak, kamu suka perhiasan yang mana? Enggak. Yang ini gimana? Suka atau enggak? Enggak.
Kalau dua ini, Ini bisa aja. Cihuan. Cihuan. Bajingan, kamu benar-benar mengikuti kami ke sini? jaga mulutmu. Siapa yang mengikutimu? Kamu yang punya mal ini? Betul, toko ini milik keluargaku. Lucu, kamu yang punya mal ini, kenapa aku tidak tahu? Kamu siapa? Kukira mal ini milik keluargamu. Aku ingin kamu tahu, hentikan. Kebetulan, mal ini milik keluargaku. Gadis kecil, jangan berbohong dan jangan berandai-andai. Orang yang mengelola mal ini adalah keluarga Shu yang dikenal sebagai pemimpin properti. Nama belakangmu Shu. Tidak percaya? Hari ini, aku ingin tunjukkan padamu, apa mal ini milik keluargaku? Halo Pak Wu, datang segera. Bersihkan toko Serut 89 dari mal ini. Hah, gadis kecil, berpura-pura terlihat seperti itu? Hei, dari mana kamu dapat orang gila itu? Gila, lihat semua orang jadi gila. Cihuan, aku tahu kamu masih mencintaiku, jadi berusaha menarik perhatianku dengan cara ini. Tapi aku sudah tidak ada hubungannya denganmu lagi. Jika kamu melakukan ini lagi, jangan salahkan aku kalau aku bersikap kasar. Kamu benar-benar cari mati. Aku sarankan kamu jangan terlalu sombong, kalau enggak, aku takut nggak bisa datang ke pesta keluarga Lin malam ini. Biar kamu mati sengsara. Aku tabrak dulu. Kamu ngomong apa? Mau nabrak aku? Kayaknya kamu jadi gila total setelah aku buang. Nggak tahu diri kalau ngomong besar. Shanzhu, mana mungkin aku buta karena kamu menyelamatkanku? Aku berikan 7 tahun terbaikku padamu. Kamu ngapain? Aku cuman nggak bisa bilang yang ngekap itu aku. Itu kamu. Kamu pikir kamu bisa tenang-tenang aja. Sebenarnya mimpimu akan segera hancur total. Cukup, Cihuan. Aku benar-benar nggak ngerti. Cuma semalam kok bisa dari penurut jadi rendah diri? Jadi orang tak tahu malu kayak gini. Tapi aku memang orang tak tahu malu yang kamu bilang. Malam ini, aku akan buat kamu berlutut di depanku kayak anjing minta ampun. Hei, cukup ngobrol apa sama barang kotor ini? Gusur aja keluar manajernya mana. Apa perintah nona ketiga? Bersihkan 2 barang kotor ini segera. Nona ketiga itu nggak baik. Nona Shu ini sebenarnya. Ngapain banyak bicara? Suruh kamu usir mereka, percaya atau enggak, aku pecat kamu sekarang. Dia nggak bisa melakukannya. Main-main sama nona besar ini ya. Kalau gitu, aku sekarang suruh manajemen puncak seluruh mal datang, biar dia usir kamu keluar. Kalau gitu, aku mau lihat siapa yang akan diusir hari ini. Halo Paman Wu, tolong datang segera. Ada pengemis yang nggak mau pergi dari toko kita. Tunggu aku. Siapa yang nggak mau pergi? Pak Wu, Anda datang tepat waktu. Dia yang tidak mau pergi. Tolong usir mereka dari sini. Maaf, non ketiga. Bukan mereka yang akan diusir hari ini, tapi kamu. Apa? Kamu bilang saya yang diusir? Kenapa toko ini milik keluarga saya? Tokonya memang milikmu, tapi seluruh mal ini milik keluarga besar Shu, nona tertua kami. Siapapun yang dia suruh pergi, harus pergi. Omong kosong. Di mana nona tertuanya? Tepat di depanmu. Nona, saya akan lakukan sesuai perintahmu sekarang. Bersihkan toko ini dari mal. Mike, Apa dia? Dia benar-benar putri keluarga Shu. sekarang sudah terlambat untuk mengetahuinya. Pak Wu, buang semua ini. Ya, kosongkan toko ini segera. Semua barang, semua ditarik. Ya, Berhenti, saya Non Lin. Berani-beraninya kalian membuang barang saya. Kamu dengar itu? Hentikan aku. Kalau tidak, keluarga Lin tidak akan membiarkanmu pergi. Hei, jangan nakut-nakuti aku dengan nama keluarga Lin. Keluarga Lin memang pengaruhnya besar. Keluarga Shu saya tidak bisa dibandingkan. Tapi kamu cuma istri ketiga dari keluarga Lin. Hanya dengan kekuatanmu, masih mau menyentuhku, keluarga Shu. Tunggu sampai kamu jadi ahli waris sejati keluarga Lin. Kamu? Aku bilang 1000 kali. Kamu juga cuma nona ketiga. Keluarga Shuku masih belum melihatnya. Kamu.
Putrinya dipilih oleh para sesepuh keluarga. Malam ini kau akan menjadi pewaris keluarga Lin yang telah ditentukan. Benarkah, Ayah? Para sesepuh semua mendukungku. Kalau begitu, akulah pewaris keluarga Lin yang terpilih sekarang. Baik, aku akan segera kembali. Bukankah kamu baru saja bilang, kamu mau tunggu sampai aku jadi pewaris keluarga Lin? Sekarang ku beritahu kamu. Akulah pewaris keluarga Lin yang terpilih. Ya ampun, setelah nenek buyutku umumkan identitasku di pesta malam ini, tak satu pun dari kalian bisa lari. Kalau begitu, malam ini aku akan menjadikanmu pewaris. Biarkan aku tidak menjadi pewaris. Kamu itu ibu rumah tangga. Bahkan ke pesta makan malam tetangga saja aku tak bisa masuk. Berani bicara besar begitu. Kalau begitu, coba saja. Baik, datanglah malam ini kalau berani. Selama kamu berani datang, aku berani membunuhmu. Sedangkan untukmu, aku akan membuat keluarga Sumu bangkrut. Benar-benar lenyap dari Jiangdu. Apa? Kamu lebih baik berdoa mimpimu jadi kenyataan. Kalau tidak, hari ini akan jadi hari baik untukmu dan Shenzuo. Hampir selesai. Percuma bicara banyak. Malam ini aku tunggu kamu memberiku kepala. Suami, ayo pergi. Ayo. Lin Yanyan Shenzhou, kamu pasti tidak menyangka. Berdiri di hadapanmu adalah buyut yang menentukan nasibmu. Tuan Li, aku ingin bertanya sesuatu. Silakan katakan. Bantu aku mencari tahu, bagaimana Lin Yuanyan mengamankan suara untuk jadi ahli waris keluarga Lin. Lakukan sekarang. Aku mengerti. Untuk merebut warisan. Kamu benar-benar tidak punya batasan. Kak, kamu benar-benar akan pergi ke makan malam keluarga Lin? Kalau dia, Lin Yanyan, benar-benar jadi ahli waris, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Dia tidak bisa jadi ahli waris. Di makan malam keluarga Lin malam ini akan jadi mimpi buruknya selamanya. Kak, meski aku tidak tahu kenapa kamu begitu yakin, tapi aku percaya. Tidak peduli kamu pergi ke rumah keluarga Lin, naik gunung pisau atau turun lautan api, aku akan menemanimu menerobos. Jangan khawatir, adik. Kakak tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu. Lin Yanyan, Shenzhou, awalnya aku hanya akan membuatmu terkenal di pesta itu. Tapi sekarang aku akan membuatmu tidak bisa menaiki tangga seumur hidupmu, tidak bisa jadi ahli waris. Selamat, Nona ketiga. Kudengar kau sudah ditunjuk sebagai pewaris. Nenek buyut hampir mengangguk dan mengumumkan. Mulai sekarang, kalian bertiga akhirnya bisa angkat kepala. Ini semua berkat kasih sayang para sesepuh. Anak kecil ini masih banyak harus belajar dari kalian semua. Yanyan, tolong bersulang untuk semua orang. Deriat, makasih banyak. Kakak, lihat dia sangat sombong. Hasilnya belum diumumkan. Memangnya bedanya apa? Aku cuma tidak tahu mereka pakai cara apa. Berani-beraninya dapatkan begitu banyak suara untuk mereka? Betul juga. Si calon pewaris buru-buru sebelum diputuskan. Buka sampahnya di tengah jalan. Kau tak perlu senang dulu. Ini siapa? Auranya sangat kuat. Bahkan putri keluarga Shu mengikuti di belakangnya. Pasti latar belakangnya tidak biasa. Yanyan, ada apa ini? Anak yang datang mengantar kepala. Ayah jangan khawatir, semuanya akan ku-handle. Jihuan, tak kusangka kau berani datang dasar jalang. Apa yang harus kutakutin? Sudah kubilang aku akan datang malam ini. Tepat untuk membuatmu bukan pewaris. Datang dan meninju wajahmu. Apa yang tidak berani aku lakukan, sudah kukatakan. Aku datang malam ini untuk memastikan kamu tidak jadi penerus. Aku datang untuk menghapus senyuman dari wajah kalian. Hapus senyuman dari wajah kami? Katakan Cihuan. Apa kamu bercermin sebelum keluar? Kamu pikir kamu siapa? Sudah kukatakan.
Kalau kamu berani muncul malam ini, aku akan menghancurkanmu. Kamu akan menghancurkan aku? Ayo, coba tunjukkan. Bagaimana? Akan ku beritahu kenyataannya. Aku dan Kak Zhou sudah merencanakannya. Tepat setelah upacara penegasan penerusku, hal pertama yang akan kami lakukan adalah memiskinkan Xu Yinwo. Lalu kami akan menelanjangimu dan membuangmu ke jalanan untuk mengemis. Biarkan kamu mati kelaparan dalam kehinaan. Itulah akibatnya kalau macam-macam denganku. Itu akan sangat tragis. Takut? Kalau takut berlututlah sekarang di depanku dan Yanyan lalu menggonggong seperti anjing. Katakan, hamba ini salah. Minta maaf pada kami. Mungkin baru kami pertimbangkan untuk memberimu keringanan. Hahaha. Suamiku benar. Kalau tidak mau ditelanjangi, berlututlah dan menggonggong seperti anjing sekarang. Kalian berdua benar-benar bersusah payah untukku, si penipu dan perusak rumah tangga yang menyedihkan. Sayangnya kalian tidak mampu membuatku menderita. Sudah kukatakan, hari ini aku tidak hanya akan menghentikanmu jadi penerus, tapi akan membuatmu jadi pengemis, bahan tertawaan seluruh Jiangdu. Kamu, ibu rumah tangga ketinggalan zaman yang cuma bisa mencuci dan masak untuk Kak Zhou, berani bilang aku tidak akan jadi penerus? Dengarkan, aku dipilih oleh kepala marga dan beberapa tetua marga. Kami semua memilih. Akulah penerus yang ditunjuk. Tentu saja, aku tahu kamu dipilih oleh para tetua. Dan kepala marga sendiri. Tapi hari ini ku beritahukan padamu, perkataan mereka tidak penting. Tidak penting hanya karena kamu bilang begitu? Kamu pikir kamu siapa? Hah! Kamu tanya siapa aku? Akulah yang berada di atas kepala marga dan para tetua, pengambil keputusan tertinggi. Nenek buyutmu. Akulah yang berdiri di atas pemimpin klan dan para tetua, pengambil keputusan tertinggi. Nenek buyut kalian. Apa katamu? Kamu bilang kamu nenek buyut kami? Hahaha. Benar. Ya ampun, itu lucu sekali. Hei sayang, tahukah kamu istri culunmu ini bisa berbohong sebanyak itu? Hahaha. Tidak tahu. Kalau tahu, sudah kulempar dia keluar angkasa. Hahaha. Ah, yang benar saja, Cihuan. Kalau mau berbohong, setidaknya buat yang masuk akal. Apa kamu bahkan tahu berapa usia seseorang yang disebut nenek buyut? Belum lagi kamu sudah menjadi ibu rumah tangga untuk Kakak Zhou selama 7 tahun. Jadi kamu tidak mungkin menjadi nenek buyut. Hanya berdasarkan usia saja, kamu hanya 27 tahun kan? Hah! Kamu tidak salah. Menurut perhitungan Korea, aku memang 27. Tapi tahukah kamu berapa usia nenek buyut biasanya? 80. Setidaknya 80 tahun kan? Hahaha. Wanita ini mengaku sebagai buyut kita. Itu bohong besar. Betul sekali. Ya, tapi setiap aturan ada pengecualiannya. Siapa bilang buyut tidak bisa muda atau memiliki status senioritas yang lebih tinggi? Baik, karena kamu mengaku sebagai buyut kami, buktikanlah. Kalau kamu bisa membuktikan identitasmu, aku akan melepas klaimku sebagai ahli waris sekarang juga. Aku akan telanjang berlutut dan mengemis di jalanan. Hahaha. Aku tidak berencana membuka identitasku secepat ini, tapi kamu yang meminta. Aku akan meminta ketua marga kalian datang sendiri ke sini dan memberitahu kalian apakah aku buyut atau bukan. Dan kamu pikir bisa memanggil ketua marga kami? Hah, hei dengar ya, ketua marga kami sangat kuat. Sekali injak kakinya, seluruh Jiangdong gemetar. Bahkan aku perlu janji untuk menemuinya. Kamu pikir bisa begitu saja memanggilnya ke sini? Kamu tidak percaya? Baik, aku akan telepon dia sekarang dan menyuruhnya datang. Oh silakan, ayo panggil dia ke sini. Aku tidak sabar melihat betapa memalukannya dirimu nanti. Tunggu saja. Hei, ada 2 binatang tak tahu malu di sini yang berani tidak menghormatiku. Aku kasih waktu 2 menit untuk datang ke pesta. Aku kasih kamu 2 menit untuk sampai ke bengket. Apa? Ada yang berani tidak menghormati nenek buyut kita? Nenek buyut, tenang saja. Aku akan sampai dalam 2 menit. 2 menit? Cihuan, berbohong bisa memanggil kepala klan itu satu hal. Tapi cuma kasih dia 2 menit? Apalagi kepala klan, roket atau teleportasi aja nggak bisa secepat itu. Haha. Betul, dia cuma pura-pura aja. Mungkin dia stres habis cerai kita jadi gila total. Wanita ini benar-benar luar biasa. Orang sialan yang nggak tahu arah pintu keluarga Lin terbuka, berani bilang kepala klan akan datang dalam 2 menit. Dia cari masalah. Kayaknya dia cuma mau bikin ribut. Cepat usir orang gila ini. Hukum mati dia. Ah, diusir aja terlalu kasihan buat dia. Kalau menurutku, karena menghina aku dan tidak menghormati kepala klan, dia harus berlutut dan minta maaf dulu. Waktunya belum habis, buru-buru apa? Baiklah,
Aku akan tunggu 2 menitmu. Kalau ketua klan tidak datang dalam 2 menit, aku akan suruh orang menelanjangi kamu dan melemparkanmu keluar untuk mengemis, membuatmu jadi bahan tertawaan seluruh kota. Betul. Buatmu menundukkan kepala seumur hidup. Kurasa tidak akan semudah yang kalian harapkan. Tidak apa aku bisa menunggu. Tapi 2 menit yang kamu sebutkan itu hampir habis. Sekarang waktunya mulai hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Waktu habis. Hei Cihuan, ketua klan yang kamu sebutkan itu di mana dia? Hah? Haha. Tepat di depanmu. Di depanku? Kamu memang pandai berakting ya. Tapi Nona ini sudah bosan bermain denganmu. Sekarang kunci bajingan ini ke tanah, berlutut dan minta maaf. Berani-beraninya. Cepat, cepat. Mari kita lihat siapa yang berani tidak menghormati nenek buyut. Apa yang kalian tunggu? Kalian pikir dia bisa menghentikan kita? Melawan? Lakukan seperti yang kukatakan sekarang. Siapa yang berani menyentuh nenek buyut kami? Siapa yang berani menyentuh nenek buyut kita? Kepala marga, benar-benar kepala marga Lin. Jangan-jangan wanita ini benar-benar nenek buyut? Kita celaka. Aku baru saja menyuruhnya pergi. Kepala marga. Oh, kepala marga. Kenapa Bapak datang sendiri? Bukannya Bapak sedang rapat dengan nenek buyut dan para tetua? Rapat? Rapat apaan? Kepala marga, kepala marga. Dasar bodoh. Kepala marga. Buat apa bicara panjang lebar denganku? Kepala marga kami salah apa? Masih berani bertanya salah apa? Kalian berdua orang bodoh yang tak berguna. Kalian punya mata tapi tidak bisa melihat. Kalian telah menyinggung nenek buyut kita yang paling mulia. Masih berani tanya salah apa? Nenek buyut, mohon maafkan generasi muda ini yang gagal mendidik anak-anak ini dengan baik. Sampai orang-orang buta dan bodoh ini mengganggu nenek. Aku mohon tetua hukum mereka dengan tegas. Apa benar nenek buyut? Ya. Yang berdiri di hadapanmu adalah fondasi kemampuan dan semangat keluarga Lin. Beliau juga adalah anggota keluarga Lin kita yang paling tinggi kedudukannya. Nenek buyut kita yang berdiri di atas seluruh marga. Hancur, hancur. Aku tak menyangka gadis ini benar-benar nenek buyung. Sekarang warisan leluhurku akan hilang. Siapa yang tidak? Perusahaanku sedang bersiap menandatangani kontrak dengan keluarga Lin. Bagaimana dengan kontraknya? Semuanya berakhir. Kamu ini apa? Hanya akulah yang pertama meminta nenek buyungku pergi. Belum tahu harus berbuat apa. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, ketua tim. Anda pasti salah orang. Dia cuma perempuan biasa yang hanya bisa mencuci dan masak. Bawa sepatuku saja tidak pantas. Bagaimana mungkin dia nenek buyung? Lihatlah dia. Seperti apa penampilannya? Ya, aku mantan suaminya. Aku tidur bersamanya selama 7 tahun. Yang dilakukannya cuma beli makanan dan masak setiap hari. Aku tak pernah melihat adegan besar. Tidak sabar kalau dia ada di sana. Bagaimana mungkin aku sama sekali tidak menyadarinya? Dia pecundang. Kamu keterlaluan. Itu karena nenek sudah lelah dengan kekuasaan, ingin merasakan perasaan sejati orang biasa. Makanya aku menikahimu secara inkognito, tapi kamu berhati serigala. Karena hal seperti itu mengkhianati dan meninggalkan nenek, dia pendosa terbesar keluarga Lin kami. Kasihan kamu. Dia baru berusia 20-an, bagaimana mungkin ini nenek buyung kami? Dan juga marganya Margaci bukan marga Lin. Itu sama sekali tidak masuk akal. Benar, usia dan marga sama sekali tidak cocok kamu. Jangan tertipu oleh wanita ini, itu sama sekali tidak benar. Nenek tua bodoh, umur 8 tahun sudah terjun ke bisnis. Dia mendirikan Lin's Group di usia 10 tahun. Bakat luar biasa ditambah senioritas yang tinggi. Apa masalahnya? Soal marga, nenek buyut menyamar. Nama samaran Cihuan. Apa masalahnya? Aku tidak percaya. Aku benar-benar tidak percaya. Kecuali dia bisa menunjukkan bukti nyata. Kalau tidak, kalian pasti disuap olehnya. Bekerja sama untuk menipu kami. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu meminta nenek buyut membuktikan identitasnya. Kalau tidak bisa membuktikannya, mati pun aku tidak akan mengakuimu. Ketua tim, bukan berarti kami tidak percaya padamu. Hanya saja acaranya terlalu besar hari ini. Kalau kamu tidak bisa meyakinkan orang-orang, aku khawatir kabarnya menyebar dan tidak bisa meyakinkan publik. Leluhur ketiga sangat dihormati. Prestis di seluruh sungai. Apa kamu sengaja cari masalah? Yang ketiga dan kedua benar. Kamu tidak bisa hanya karena nenek buyut tidak memilih putrimu, lalu berbuat onar di sini.
begitu menurutmu? Ya, aku dan putriku hanya meminta pengertian. Nenek buyut itu adil. Aku percaya padamu. Kamu pasti bisa memahami keraguan kami, generasi muda. Hei, kamu tidak bisa datang begitu saja dan bilang kamu adalah nenek buyut. Langsung percaya saja. Ya kamu harus tunjukkan buktinya. Kalau tidak, aku tidak bisa menerimanya. Bahkan ucapanku sendiri dipertanyakan. Apa kalian mau memberontak? Kepala keluarga hanya meminta bukti. Kalau dia benar-benar nenek buyut tertinggi, kenapa sampai sekarang belum juga menunjukkan bukti? Kamu adalah penipu. Berani-beraninya kamu pamer di sini? Kamu ini sungguh. Kamu tadi meminta bukti dariku. Benar, jika kamu benar-benar bisa mendapatkannya. Bukti yang nyata. Aku pasti akan percaya. Kalau tidak, kamu adalah pembohong. Bagaimana jika aku menunjukkan bukti? Jika kamu benar-benar bisa mengeluarkannya, Lin Yanyan langsung berlutut, siap menerima perintahmu, tanpa keluhan. Tapi jika kamu tidak bisa memberikannya, jangan salahkan keluarga Lin kami jika kami bersikap kasar padamu. Maka aku akan memenuhi permintaanmu. Wanita ini pasti tidak bisa mengeluarkannya. Dia masih sangat muda. Tidak mungkin dia adalah nenek buyut. Token leluhur. Melihat token seperti melihat leluhur. Ini adalah simbol status nenek buyut. Dia benar-benar. Sudah habis aku malah meninggalkan nenek buyut yang mulia. Memilih orang bodoh seperti aku. Sekarang kamu puas? Tidak mungkin token ini pasti palsu. Apakah kamu mencurinya? Ya, kamu yang mencurinya. Bodoh. Sekarang semua anggota klan Lin berlutut padaku. Selamat datang kembali nenek buyut. Selamat datang kembali, nenek buyut. Selamat datang kembali, nenek buyut. Selamat datang kembali nenek buyut. Selamat datang kembali, nenek buyut. Sistem mendeteksi pikiran Inang telah mencapai evolusi primer. Beralih dari balas dendam dan penyelamatan diri menjadi cinta dan perlindungan. Sistem dan hadiah misi juga akan ditingkatkan secara bersamaan. Pertama, selesaikan sampah yang menampar muka junior Inang ini. Sekarang dapatkan hadiah kecantikan. Menjadi wanita tercantik pertama di Daxia. Wanita tercantik pertama. Hadiah sistem yang ditingkatkan ini cukup spekulatif. Selamat datang kembali nenek buyut. Selamat datang kembali nenek buyut. Selamat datang kembali nenek buyut. Dengan hormat saya mengundang nenek buyut untuk kembali. Bagaimana? Kamu tidak bersujud? Bersujudlah di hadapanku. Bersujud sekarang. Aku tidak akan bersujud. Kamu anak perempuan sialan. Kamu lupa padaku. Sejauh ini, apalagi yang bisa diubah? Jangan seret kamar ketiga ke kematianmu. Ayah, aku tidak membawa kamar ketiga. Terus kenapa kalau dia seorang nenek buyut? Akulah ahli waris yang dipilih oleh para tetua. Bahkan dia pun tidak berhak memaksaku untuk bersujud. Kepala keluarga dan ahli waris tidak perlu bersujud kepada orang tua untuk memberi salam. Itu hukum keluarga. Aturan klan. Tepat seperti yang kamu katakan, kepala keluarga dan ahli waris tidak perlu bersujud di hadapanku tapi... Apakah kamu? Kamu pewarisnya? Tentu saja aku. Aku bukan cuman aku, atau kepala keluarga pemilihan pewaris dilakukan bersama para sesepuh. Bahkan jika kamu nenek buyut, kamu tak berhak mengubah hasil ini. Tapi bagaimana kalau hari ini kukatakan kamu tidak bisa jadi pewaris? Mustahil meskipun kamu nenek buyut sekalipun. Benarkah? Chen Bang. Apa maumu? Jika Lin Yanyan dari kamar ketiga bersekongkol dengan para sesepuh, berusaha merebut hak pewaris Tuan Shen. Tidak tahu terima kasih, tidak tahu sopan santun. Menurut hukum keluarga, bagaimana cara menghukumnya? Menurut aturan keluarga, gelar pewaris Lin Yanyan segera dicabut, diusir dari keluarga, lalu semua asetnya disita. Umumkan ke seluruh Jiangdu. Kamu pikir dengan berkata begitu bisa membuatku takut? Biarkan aku yang membuatmu takut, kamu tidak pantas. Li Luo, bawakan apa yang kuminta siapkan sebelumnya.
Yang kalian lihat di tanganku ini adalah milik kamar ketiga keluarga Lin. Untuk mendapatkan dukungan para sesepuh bagi Lin Yanyan, menghubungi grup Shu saingan untuk urusan non-militer bukti dari para sesepuh. Aku ingin kalian perhatikan baik-baik ini. Astaga, kamar ketiga benar-benar melakukan segala cara demi tujuannya. Ini. Baiklah, yang ketiga, untuk menjadikan putrimu pewaris, tidak hanya menyuap sesepuh tertua, bahkan mengancam akan menculik cucu sesepuh keempat. Ini keterlaluan. Yang ketiga, kamu keterlaluan. Aduh, aku... Bagaimana mungkin ini terjadi? Sudah berakhir. Palsu, pasti semua ini palsu. Ini semua gara-gara kamu. Kamu yang memalsukannya. Kalau tidak, kenapa dari dulu kamu tidak keluarkan barang ini kalau memang punya, tapi malah menunggu sampai sekarang? Karena aku ingin kamu berada di puncak, yang paling bangga. Nona ketiga yang membuatmu jatuh dari puncak. Menjadi pengemis yang tak punya apa-apa. Agar aku bisa menghantam wajahmu dengan keras. Membuatmu membayar harga yang mengerikan. Cihuan, dasar jalang, aku akan bunuh kamu. Istriku, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak menceraikanmu. Tapi ini semua gara-gara Lin Yanyan, si jalang itu. Dia yang menggoda aku untuk melakukannya. Aku tak bermaksud menyakitimu. Aku mencintaimu. Demi kamu yang pernah menyelamatkanku waktu kecil dulu. Maafkan aku kali ini saja ya. Shenzo, kamu ngomong apaan sih? Kamu bilang aku yang menggoda kamu? Mau lihat cermin? Lihat dirimu sendiri. Kalau bukan karena kamu yang ngejar-ngejar. Aku ini nona ketiga keluarga Lin. Mana mungkin aku menyukaimu? Ayam kampung yang sok terbuka ini. Mata berapi-api. Kamu di ranjang itu sangat menggoda. Masih kuingat di ponselku. Mau ku buat video itu jadi viral sekarang? Biar ku perlihatkan. Shenzo, aku akan habis-habisan melawanmu. Bajingan, aku sekarang suami nenek buyut. Dari mana kau dapat kodok itu untuk menggangguku? Beraninya kau mendorongku. Hari ini aku harus berkelahi denganmu. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Pergilah orang tua. Nenek buyut, apa yang harus kita lakukan dengan ketiga orang ini sekarang? Cabut kualifikasi Lin Yanyan sebagai ahli waris. Ikuti acara ini. 3 kaisar dan semua sesepuh dicoret dari silsilah keluarga. Ya. Nenek buyut, ini aku jenderal. Dia tidak punya mata. Asalkan kau tidak mengusir kami dari keluarga Lin. Apakah kau rela kami melakukan apa saja? Ya, nenek buyut, orang dewasa seperti Anda tidak mengingat kesalahan orang kecil. Maafkan aku kali ini. Aku bersumpah ini tidak akan terulang lagi. Istri, jangan tertipu oleh bajingan ini. Dia sama sekali tidak akan berubah. Kamu harus segera mengusir mereka dari keluarga Lin. Banyak bicara. Zheng Bang, segera alihkan Shen Group, anak perusahaan Shenzhou, dan semua properti serta hartanya disita. Mulai hari ini, benar-benar lenyap dari Jiangdu. Apa? Istriku, mohon jangan perlakukan aku seperti ini. Aku berjanji, aku tidak akan berbuat salah padamu lagi. Kumohon maafkan aku kali ini. Sudah lupa? Akulah kakak yang menyelamatkanmu waktu kecil dulu. Aku hampir lupa kalau kau tidak mengingatkanku. Apa kau mau memaafkanku kali ini? Memaafkanmu? Mimpi, ayo. Hancurkan total kaki ketiga Shenzhou untukku. Lalu seret keluar untuk makanan anjing. Ada apa, istri? Istri, kita sudah jadi suami istri selama 7 tahun. Kamu tidak boleh sekejam itu. Istri, lepaskan aku, lepaskan. Shenzhou, kamu harus bersyukur kamu menyelamatkan persahabatanku waktu kamu masih kecil. Kalau tidak, kamu curang dan ingin membunuhku. Yang dipotong-potong jauh lebih banyak dari kaki ketiga. Ampuni aku nenek buyut, maafkan aku. Ampuni aku, nenek buyut. Aku lelah, sisanya serahkan padamu. Liluo, ayo pergi. Kamu. Godfather, ada yang membuli aku. Mereka mencopotku sebagai ahli waris dan mengusirku dari rumah keluarga Lin. Kamu harus membalas dendam untukku. Benarkah yang mana yang tidak punya mata berani menyentuh anak angkatku Shukun? Aku bisa bunuh dia dengan uang. Itu Cihuan dari keluarga Lin. Ada juga Shu Liluo dari keluarga Shu.
Keterlaluan. Baru 2 hari lalu saya pakai uang. Bunuh 2 cewek yang nggak mau tidur sama saya. Hari ini datang lagi 2 cewek mau mati. Bilang aja mau melampiaskan amarah gimana? Orangnya nggak banyak tapi uangnya lebih. Janji sama si Jalang itu, bantu Cihuan merusak perbuatan baik saya lagi dan lagi. Saya mau Bapak Baptis segera akuisisi grup Shu, lalu bantu saya bunuh Cihuan, rebut kembali warisan keluarga Lin. Akuisisi, hal kecil. Lao Tzu suruh Departemen Keuangan siapkan 5 miliar. Buat grup isu, ganti marga jadi Shu dalam 2 jam. Soal Cihuan itu, Bapak Baptis langsung tumpuk uang buat bayar utangnya. Terima kasih Bapak Baptis. Saya tahu Bapak Baptis paling sayang sama saya, Mua. Cihuan, kira jadi nenek buyut kamu bakal menang. Bapak Baptis, saya orang terkaya di provinsi ini. Uangnya cukup buat beli 10 keluarga Lin. Tunggu aja, kamu dan Suli Luo bakal kayak anjing. Berbaring di depan saya minta ampun. Misi tamparan pamungkas host telah selesai. Pembagian hadiah. Kemampuan manifestasi kekayaan telah diaktifkan, bisa melihat detail aset target manapun, dan memiliki nilai asetnya. Izin diubah untuk melihat aset dengan jelas. Saya juga bisa punya izin untuk mengubah sesuka hati. Kemampuan ini terlalu melawan surga. Nama, Su Liluo. Identitas, pewaris tunggal grup Su. Likuiditas, 388,889, 5,12. Dana pribadi, 598,445,2671. Total aset atas nama, 1987,3344, 777,1. Banyak sekali. Apa? Kenapa aset saya jadi 0? Hei, ada apa dengan sistem perbankan ini? Kok bisa pulih lagi? Aneh sekali. Oh, mungkin masalahnya aset banknya kebanyakan. Ya, baba. Sistem ini sangat hebat. Itu bukan berarti kekayaan siapapun di hadapanku bisa lenyap dalam sekejap. Template penjaga hak istimewa sistem yang lebih tinggi terdeteksi. Shukun telah menjadi Lin Yanyan, meluncurkan rencana pengambilalihan paksa terhadap grup Shu. Tugas baru dirilis, hancurkan konspirasi itu segera, lindungi bisnis keluarga Shu Liluo. Hadiah, paket hadiah misterius premium. Apa katamu? Cukun bicara soal membeli grup kita, dan mereka sudah dalam perjalanan ke grup. Oke, aku akan segera ke sana. Grup kakak ada keadaan darurat. Aku harus segera pergi. Aku ikut denganmu. Oke. Lin Yanyan, Cukun, beraninya kalian menyakitiku. Kak, sekarang aku punya sistem yang diberikan, sistem kekayaan yang bisa diubah. Lihat bagaimana aku membuatmu tak punya apa-apa hari ini. Bapak Shu, ini surat kerja sama akuisisi yang kita tanda tangani dan setujui bersama. Silakan dilihat. Lumayan. Bapak Shu, Anda sudah memiliki 57% saham kami. Sangat mungkin untuk memaksa pengambilalihan 43% saham Shu Liluo. Nona, akhirnya Anda datang. Para direktur grup sudah ada di kantor Anda. Saya sudah membahas proses akuisisi dengan Bapak Shu. Apa? Mereka sudah mulai membeli saham? Ya, Jangan takut, semua ada aku. Warga lokal yang baik. Inilah karakter bermarga Shu dalam 7 langkah. Pemindaian aset, nama Shukun, identitas orang terkaya di provinsi. Total aset atas nama 1.083.772 isi memasak kamu 7. Aset 100 miliar. Banyak sekali, pantas saja dia orang terkaya di provinsi. Betul. Loh, bukannya ini nenek dari keluarga Lin kita? Kenapa kamu ikut aku? Kamu bisa datang, masa aku tidak bisa? Kamu memang selalu suka cari mati. Awalnya aku rencananya mau bunuh Shu Liluo hari ini. Sekalian bunuh kamu. Tapi karena kamu sendiri yang datang, maka aku harus bereskan kamu juga. Tergantung kamu punya kemampuan untuk membereskan aku atau tidak. Kau yang bersihin aku. Tergantung kamu punya kemampuan atau enggak. Bilang aja aku nggak mampu. Kamu tahu siapa bapak angkatku? Keluarga Shu. Orang terkaya di Jiang Province. Jangan bilang itu kamu. 10 keluarga Lin sekalipun digabung, bapak angkatku bisa menghabisi kamu cuma dengan 1 jari. Kamu tahu enggak? Kalau aku bilang bapak angkatmu nggak bisa bunuh keluarga Lin, nggak bisa bunuh keluarga Shu. Gimana sih? Kamu pikir kamu siapa? Di seluruh Jiang Province, nggak ada yang nggak bisa dilakukan bapak angkatku. Oke, coba saja. Oke.
Kalau gitu, sekarang aku suruh bapak angkat baikku bunuh kamu. Hah. Wah, bapak angkat. Kamu lihat kan, si Jalang ini berani-beraninya nggak nganggap aku dan kamu. Buat dia berlutut di depanku dan belajar menggonggong. Oke. Anak angkat, jangan marah. Bapak angkat cuma mau bantu kamu melampiaskan amarah. Sekarang, saham terbesar keluarga Shu semuanya ada di tanganku. Cuma dengan satu kata dariku, bisa membuat pengadilan mengambil tindakan paksa, menyita kembali 43% sahammu. Kalau kamu nggak mau keluarga Shu hilang sama sekali dari Jiangdu, sekarang sujud dan menyembah anak angkatku, belajar menggonggong. Dengan fiksi ini, melanggar anggaran dasar perusahaan, mau memaksa aku akuisisi Xius. Kamu mau aku berlutut dan menggonggong seperti anjing? Mimpi kali. Janji kamu nggak tahu apa yang harus dilakukan. Bapak angkatku sekarang pemegang saham mayoritas. Ada sejuta cara untuk memaksa beli sahammu. Menyuruhmu berlutut dan belajar menggonggong itu kasih kamu kesempatan. Kesempatan ini untukmu, mau jadi anak anjing. Dasar Jalang, berani bilang begitu ke aku. Kamu cari mati. Berani sentuh dia, coba aja. Cihuan, alasan aku belum menyentuhmu karena aku ingin menangani kalian satu persatu. Tapi karena kamu nekat datang ke sini untuk mati, maka aku akan suruh ayah baptisku membunuhmu sekarang juga. Sudah kubilang, hari ini tak ada yang bisa membunuhku. Justru kalianlah yang akan mati. Oke, kalau begitu lihatlah sekarang. Siapa yang mati, kamu atau kami? Ayah baptis, tadinya aku mau kasih mereka jalan hidup. Tapi karena mereka cari mati, ya sudah, jangan banyak bicara lagi. Langsung bunuh saja mereka. Oke. Ayo. Tunggu dulu. Kenapa? Sekarang jadi takut? Sudah terlambat, hari ini jangan harap bisa lari. Sudah kubilang, justru kalian yang akan lari hari ini. Karena selanjutnya, aku akan habisi semua kartu kalian satu persatu, sampai kalian tak punya apa-apa lagi. Ayah baptis, dengar itu? Dia bilang dia akan buat kita tak punya apa-apa. Wah, aku sangat takut. Berani bilang Shukun akan buat aku tak punya apa-apa. Kamu yang pertama. Aku cuma duduk di sini lihat kamu beraksi. Mari kita lihat bagaimana kamu menghancurkan hari ini. Kalau begitu coba saja. Sistem akan mulai dari markas rahasianya di luar negeri. Hapus 30 miliar. Perintah dieksekusi. Hei, ada apa? Tuan Shu, ada masalah. Akun dana grup konstruksi ilegal perusahaan senilai 195 kg hilang. Apa? Pasti ada masalah sementara di sistemnya. Panggil teknisi untuk menanganinya segera. Ini cuma kebetulan. Aku nggak percaya, coba jentikan jarimu. Buat aku jadi miskin. Kebetulan banget. Kalau gitu aku kasih kamu masuk ke pasar saham domestik. Saham teknologi yang paling menguntungkan. Valuasinya hilang 10 miliar. Instruksi diterima. Arahan telah berlaku. Apa? Saham andalanku langsung kolaps. Godfather, ini... Su yang kaya, sepertinya keberuntunganmu tidak begitu baik, dan ini baru permulaan. Selanjutnya, aku akan membekukan namamu. Likuiditas di semua rekening bank, setengah aset dibekukan. Sistem menerima instruksi. Pembekuan dana telah selesai. Ketua, rekening kita semua dibekukan sampai 0. Apa bagaimana bisa? Kamu, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan tidak penting. Yang penting adalah... Tidak. Kenapa kamu takut sekali? Aku bilang akan membuatmu tak punya apa-apa. Ini baru pembukaannya. Keputusasaan yang sesungguhnya masih akan datang. Berhenti. Kamu mau apa? Aku mau apa? Bukannya kamu baru saja bilang ke anak baptismu? Kamu mau kami berlutut? Aku paling benci diancam, apalagi mengancam adikku. Hei, jangan. Tolong jangan ganggu aku. Aku minta maaf padamu. Cepat minta maaf. Godfather, kamu suruh aku minta maaf sama dia? Diam dan lakukan kalau tidak mau mati. Aku baru tahu sekarang. Maaf terlambat. Sistem, bantu aku ambil semua jam tangan dan perhiasan atas namanya. Nilai total 8 miliar. Langsung hapus. Proses pengalihan paksa hak milik telah selesai. Tuan Shu sudah selesai. Semua aset dibrankas. Terjadi gangguan. Sudah menjadi milik seseorang bernama Cihuan. Kami kehilangan semua izin akses. Koleksiku, hasil kerjaku puluhan tahun.
Sepertinya barang-barang kesayanganmu lebih suka padaku. Godfather, apa yang terjadi? Masa aku tahu? Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan hari ini. Akhiri sandiwara ini sekarang, atau kujadikan kamu mayat di luar pintu ini. Sepertinya kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi. Kalau begitu akan kujelaskan padamu. Sistem telah menempatkan semua saham yang dipegang Shukun di grup Yunshi bersama dengan perusahaan properti yang dia dirikan dialihkan atas nama Shu Liluo. Pelaksanaan perubahan wajib kepemilikan saham telah selesai. Nona Shu Liluo telah menjadi pemegang saham terbesar perusahaan terkait. Ada apa Kak Huan? Jangan khawatir. Baik. Akan kulihat siapa yang tak bisa keluar dari pintu ini hidup-hidup hari ini. Ini sudah berakhir. Aku sudah tamat. Semua ini gara-gara kau. Tapi kau, Jalang, kau harus ikut campur dalam masalah ini. Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku, lepaskan! Seseorang, tolong tahan dia untukku. Mulai hari ini, beritahu semua perusahaan di provinsi ini yang berani mempekerjakannya. Berarti melawan seluruh keluarga Lin. Ya, Lepaskan aku, lepaskan. Aku adalah orang terkaya di provinsi ini. Cihuan, beraninya kau melakukan ini padaku. Beraninya kau. Cihuan, aku peringatkan kau, jangan main-main. Kalau tidak, meski aku mati, aku tak akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak perlu gugup. Aku tidak tertarik membunuh orang sepertimu. Biarkan orang sepertimu di jalanan, mengemis tanpa harga diri. Itulah hukuman terbaik untukmu. Ayo, buang dia ke jalan untukku. Jaga 24 jam, hanya boleh makan dan mengemis, dan makanan yang diambil dari tempat sampah. Yang lain tidak diizinkan. Lepaskan aku. Cihuan, aku juga anggota keluarga Lin. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Kamu sudah lama diusir dari keluarga Lin. Beraninya kau menyebut diri sebagai keluarga Lin lagi. Aku tidak keberatan memotong lidahmu. Kamu pikir aku takut padamu? Potong saja kalau bisa. Bajingan kau, bajingan! Seret dia turun dan potong lidahnya untuk anjing. ya. Lepaskan aku. Cihuan, kau bajingan. Kamu pikir hebat hanya karena punya uang? Pada akhirnya sama saja. Kau membalas kebaikan dengan cinta pada orang yang salah. Berhenti. Apa maksudmu? Maksudnya, kamu pikir sudah membalas Shenzo karena menyelamatkan nyawanya. Tapi sebenarnya, Shenzo sama sekali bukan orang yang menyelamatkanmu dari gunung saat kecil. Orang lain yang menyelamatkanmu. Kamu salah paham selama ini. Apa? Kamu tidak menyangkanya kan? Dulu kau membalas Shenzo, menepati janji untuk menikahinya. Aku bekerja keras untuknya sebagai wanita kusam selama 7 tahun. Ternyata akhirnya hanya lelucon. Haha. Katakan padaku, siapa penyelamatku yang sebenarnya? Aku tidak akan memberitahumu. Aku tidak hanya tidak memberitahumu. Aku ingin kamu seumur hidup dengan rasa bersalah karena tidak bisa membalas kebaikan ini. Hah? Kamu pikir aku tidak bisa menemukannya kalau kamu tidak bilang? Aku bisa menekan Shenzo sepenuhnya. Biarkan dia yang memberitahumu. Tidak bisa menekannya. Kenapa bisa begitu? Karena pesta di keluarga Lin baru saja berakhir. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Shenzo dibawa pergi oleh sekelompok orang kaya misterius. Meski aku tidak tahu siapa pihak lain itu, tapi bisa dilihat sekilas, pasti bukan orang yang bisa kamu ganggu sembarangan. Belum tentu. Lebih baik jangan sampai aku ketahui kamu membohongiku. Atau aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari mati. Bawa dia pergi. Hah, Cihuan dasar jalang. Kutuk kamu tidak akan pernah menemukan penyelamatmu. Lepaskan aku. Kakak Huan, kamu tidak takut Lin Yanyan membohongimu? Yang dia katakan seharusnya benar. Aku sudah mencari tahu, Shenzo agak berbeda dari waktu kecil dulu. Hanya saja belum pasti. Lalu kenapa kamu tidak terus menekan Lin Yanyan? Mungkin dia akan mengatakannya. Dia tidak tahu. Orang seperti dia yang serakah akan hidup dan takut mati, kalau saja dia tahu, aku akan menggunakan ini sebagai tawar-menawar untuk melepaskannya. Mana mungkin aku memperlakukannya seperti ini? Lalu selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Tolong bantu aku mencari Shenzo segera. Aku harus menemukan pria yang menyelamatkan nyawaku. Katakan padanya. Sebenarnya aku tidak pernah melupakan janji yang kuberikan padanya dulu. Hanya saja salah mencintai. Kamu bantu aku cari Shenzo sekarang juga. Aku harus menemukan penyelamatku. Kalau gitu bilang aja ke dia. Sebenarnya aku belum lupa janji yang aku buat untuknya waktu kecil dulu.
cuman salah mencintai. Kak Huan, jangan khawatir. Aku langsung urus sekarang. Kakak, kamu di mana? Selamat untuk host yang telah menggagalkan rencana akuisisi si brengsek Shukun. Melindungi bisnis keluarga Kak Shu Liluo. Mendapatkan hadiah berkah, mantra kebenaran. Asal kamu berikan perintah kebenaran ke lawan bicara, dia tidak bisa lagi berbohong. Keren banget. Kalau gitu, kebohongan siapapun nggak bisa sembunyi dariku. Betul. Bisa nggak kamu pakai koneksimu di sistem itu? Bantu aku cari. Siapa penyelamat yang menyelamatkan nyawaku waktu kecil dulu? Dia ada di mana sih? Maaf host, aku hanya bertugas memberikan misi dan hadiah untukmu. Tidak bisa menanggapi permintaanmu yang tidak masuk akal. Kalau gitu, bisakah kamu kasih tahu aku Shenzo ada di mana? Permohonan host memicu misi baru. Tentang pengakuan Shenzo pada leluhurnya. Kembali ke keluarga terkaya, keluarga Li. Bersekongkol dengan ibu kandungnya untuk merebut posisi pewaris dari Li Chaonan. Tolong bereskan hal ini. Kembalikan semuanya untuknya. Hadiah kesuksesannya sangat besar. Paket misteriusnya juga luar biasa. Shenzo, kalau kali ini kamu bicara, keluarkan info keberadaan penyelamatku. Aku akan biarkan kamu mati dengan cepat. Kalau nggak mau ngomong, aku akan bikin kamu mati karena kebohonganmu sendiri. Kak Huan, aku sudah tahu siapa yang membawa Shenzo pergi. Aku sudah tahu, siapkan mobil ke keluarga Li. Sekarang juga. Lupakan saja kakak yang baik. Ayah tidak akan pernah melihat orang sepertimu yang meracuni orang. Mau lihat dia? Tunggu sampai rapat keluarga besok. Tunggu sampai kau diadili di depan umum. Haha. Bajingan hitam putih kau. Kau yang meracuni ayah untuk menyakitinya. Kaulah yang ingin merebut kekuasaan. Dan ibumu yang anak ketiga itu. Jaga mulutmu untukku. Kau pikir kau masih tuan muda keluarga Li yang bisa memerintah segalanya? Aku kasih tahu. Sekarang semua orang di Beijing mengenalmu, Li Xiaonuan. Demi merebut kekuasaan, dia sendiri meracuni ayahnya. Jadi apa gunanya kau tahu kebenarannya? Siapa yang akan percaya? Ahahaha. Kakak yang baik. Besok adalah rapat keluarga. Kau tidak boleh mati saat ini. Kalau kau mati, besok aku dan ibuku akan tampil sendirian. Tapi itu tidak seru. Hahaha. Nak, sedang bicara apa dengan dia? Besok kita daftarkan semua bukti kesalahannya. Lalu biarkan para sesepuh keluarga mencabut statusnya sebagai pewaris. Kau gantikan dia. Ibu, kau tidak mengerti. Kalau dia tidak ada besok, justru akan membuat ayah dan keluarga tua mencurigai kita. Jadi, kakak yang baik, kau harus datang besok. Jangan khawatir, besok aku akan antar kau. Hahaha, memang pantas jadi kakak yang baik. Tentu saja. Kalau begitu besok aku tunggu kau datang ambil kepalaku. Kakak yang baik. Kakak, di mana kau? Kau tahu aku mencarimu. Cepat berhenti. Cepat berhenti. Bapak Li kamu baik-baik saja. Dr. Chi. Bapak Li, kenapa kamu di sini? Aku. Hei Bapak Li bangun, Bapak Li. Bukankah aku memberikan kalung ini kepada kakakku? Bagaimana bisa itu ada pada Bapak Li? Mungkinkah? Apakah dia kakak yang selama ini kucari? Liluo bawa orang-orang masuk ke mobil dulu. Baik. Kakak, terima kasih telah menyelamatkanku.
Ini adalah cincin pernikahan orang tuaku. Aku akan memberimu salah satunya. Ketika kamu besar nanti, ambil cincin ini sebagai janji untuk menikahimu nanti. Baik. Maaf, kakak. Jika aku tahu kamu adalah orang yang kucari, aku tidak akan pernah salah mengira Shenzuo sebagai kamu. Aku menikahinya. Maaf. Aku mengingkari janjiku. Kakak Huan, aku menemukannya. Nona Huan, aku menemukannya. Bapak Li diracuni oleh Ketua Li. Dia diusir oleh Shenzhou. Tidak mungkin, aku sudah berurusan dengan Bapak Li. Dia pasti bukan orang seperti itu. Pasti Shenzhou menginginkan posisinya sebagai ahli waris terkaya. Bisa dibilang begitu. Tapi aku dengar besok ada pertemuan keluarga-keluarga Li. Para tetua keluarga, Bapak Li akan diadili secara terbuka atas kejahatannya. Ups, mungkin itu akan membatalkan status ahli warisnya. Alihkan ke Shenzhou saja. Kamu bahkan bisa masuk penjara. Apakah itu sebabnya sistem memberiku tugas? Ini untukku melindungi keluargaku. Sistem apa yang kamu maksud? Tidak ada. Bagaimana kabar Bapak Li? Aku baik-baik saja. Pelankan. Dokter Chi, kenapa kamu di sini? Ini rumahku. Kamu pingsan di pinggir jalan. Aku membawamu kembali. Terima kasih, Dokter Chi. Kamu menyelamatkan nyawaku lagi. Apakah Bapak Li mencari ini? Ya. Itu ada di sini. Kupikir aku kehilangannya. Itu hanya kalung sederhana. Mengapa Bapak Li menganggapnya sangat penting? Tepat seperti yang kamu katakan, itu cukup biasa saja. Tapi seorang temanku memberikannya padaku saat aku masih kecil. Nilai dari ini tidak ada bandingannya. Bapak Li merindukannya seperti ini. Pernahkah kamu mempertimbangkan kalau dia sudah menikah, aku lupa tentangmu? Lupakan saja. Selama aku tidak melupakannya. Perasaan memang begitu. Sulit untuk saling mencintai. Dokter Chi, kamu. Bagaimana kamu tahu dia perempuan? Karena aku adalah dia. Dokter Chi, kamu mau buat aku bahagia. Aku sudah mencarinya lebih dari 10 tahun. Sama sekali tidak ada kabarnya. Kalau itu kamu, seharusnya aku sudah... Dokter Chi? Kamu benar-benar si tutup botol kecil yang sudah kucari lebih dari 10 tahun ini. Aku. Maaf. Kakak, karena Shenzhou sangat mirip denganmu, jadi aku salah orang. Menikah dengannya? Aku melanggar janji masa kecil kita. Tidak. Bukan salahmu. Meskipun Shenzhou dan aku adalah saudara tiri, tapi orang yang tidak terlalu kenal kami akan salah mengenali penampilan kami. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan biarkan kamu salah lagi. Kakak. Menurut survei, masih ada 1 jam lagi. Acara keluarga Tuan Li akan segera dimulai. Mau kembali lagi nanti? Kamu benar juga. Tidak mungkin. Aku akan pulang ke kampung halaman. Aku tidak boleh biarkan Shenzhou jadi penerus. Aku ikut denganmu. Tidak, aku tahu kamu khawatir padaku. Tapi tempat ini memangsa orang tanpa sisa, jauh lebih rumit dari yang kamu bayangkan. Itu karena kamu belum tahu betapa menakutkannya aku. Oke. Kalau begitu kita pergi bersama. Shenzhou mencuri perasaan yang seharusnya milik Kak Li. Sekarang aku akan ambil warisannya. Tunggu saja. Malam ini adalah malam terakhirmu. Bukti dan orang-orangnya sudah siap untuk menjatuhkan Li Xiaonan? Pengacaranya sudah menunggu di ruang sidang. Perjanjian dan bukti pembunuhan ayah masing-masing merugikan dirinya. Apakah dia masuk lewat pintu ini hari ini atau tidak?
dia tidak akan lagi menjadi penerus keluarga Li. Itu bagus. Hanya dengan menyingkirkannya dari posisi penerus keluarga Li, jatuhkan dia. Kita, ibu dan anak bisa hidup nyaman di masa depan. Ibu jangan khawatir. Semuanya sudah saya kendalikan. Penerus keluarga Li hanya bisa milik saya. Para sesepuh sudah tiba. Li Xiaonan belum datang? Sesepuh, kakak saya belum tiba. Mungkin kita harus menunggu sebentar lagi. Keterlaluan. Apa dia tidak tahu hari ini hari apa? Dia mau kita para sesepuh menunggunya di sini? Mungkin ada hal lain yang terjadi. Apa yang bisa dilakukan untuk menjamin keamanan keluarga Billy? Reputasi dan kebenaran keluarga Li itu penting. Dia jelas tidak menganggap serius seluruh keluarga Li. Segera sampaikan perintahnya. Karena Li Xiaolang tidak bisa datang, maka umumkan saja hasil hari ini. Cabut status Li Xiaolang sebagai penerus. Belum ada yang datang, cepat turun saja. Beginikah cara sesepuh tertua memimpin rapat keluarga untuk ayah saya? Belum ada yang datang, cepat selesaikan. Begini cara sesepuh tertua memimpin rapat keluarga untuk ayahku. Kakak, kamu di sini? Cihuan, kenapa kamu di sini? Tentu saja aku datang untuk mengambil nyawamu. Ambil nyawaku? Kamu gila? Li Xiaonan tidak akan punya apa-apa hari ini, dan aku akan menjadi orang terkaya yang baru. Benarkah? Kalau begitu, aku tidak akan membiarkanmu menjadi penerus. Kamu. Xiaonan. Baru masuk pintu, kamu sudah bicara tidak sopan padaku. Tapi hari ini adalah rapat keluarga menurut kalender. Apa maksudmu membawa orang asing ke balai leluhur? Sesepuh salah paham. Sebenarnya Cihuan bukan orang luar. Dia pernah menyelamatkan nyawaku beberapa tahun lalu. Menurut aturan keluarga, seseorang yang berbuat baik pada keluarga Li tentu saja boleh menghadiri rapat keluarga. Menyelamatkanmu? Kamu selamat. Tepat sekali. Ternyata dokter terkenal Qi yang menggerakkan seluruh musim panas ini. Sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu dengan sesepuh tertua. Hati-hati di jalan. Dokter Qi, silakan duduk. Apa itu? Sesepuh jangan tertipu oleh wanita ini. Diam. Kau menyela tanpa bicara? Sesepuh Agung. Diam. Sesepuh Agung, karena aku berhak berdiri di sini hari ini. Maka aku harus bertanya, sebelum pembunuh sebenarnya ditemukan, mengapa kau terburu-buru? Percaya bahwa Li Xiaonan bersalah. Siapa bilang pembunuh sebenarnya tidak diketahui? Kembali ke botol tempat ayahku dibunuh. Aku menemukan sidik jari saudaraku. Bukankah itu sudah cukup kuat? Jika ini bukti, maka aku juga punya satu bukti di sini. Ini adalah Ketua Li, catatan pengobatan selama 3 bulan terakhir. Jangan berani kau bilang tidak ada obat yang melewati tanganmu di sini. Jadi apa yang terjadi di sini? Yang terhormat sesepuh, jangan terprovokasi oleh wanita ini. Obat-obatan yang biasa diminum ayahku, semua itu adalah tanggung jawab orang-orang kakak. Aku baru saja kembali ke rumah keluarga Li. Aku bahkan tidak pantas untuk menyentuhnya sama sekali. Apakah ini provokasi? Coba periksa sidik jari tersembunyi di atasnya. Cihuan, apa maksudmu? Aku akan menyakiti ayahku. Kamu adalah anak haram dari seorang selir. Membunuh Li Xiaonan, merebut posisi pewaris keluarga Li, menjadi orang terkaya di Daxia. Bukankah itu alasan yang cukup? Jangan bicara omong kosong. Cihuan. Aku tahu kamu membenciku karena aku dan Yanyan selalu menyimpan dendam. Tapi masa lalumu dan milikku sudah diselesaikan di pesta tetangga itu. Kenapa kamu mengungkitnya lagi sekarang? Apa maksudmu? Sesepuh Cihuan dan aku dulu adalah suami istri. Setelah bercerai, dia menyimpan dendam padaku. Jadi dia sengaja berulang kali memfitnahku. Dia datang kali ini untuk membalas dendam padaku. Ya sesepuh, anakku benar. Meskipun sulit bagiku menerima kenyataan bahwa Xiaonan membunuh Tuan Li, tapi bukti bahwa dia membunuh Tuan Li sudah jelas. Jangan sampai kalian tertipu oleh wanita ini. Baiklah.
Karena kamu bilang buktinya sudah jelas. Kenapa tidak kamu tunjukkan buktinya padaku? Mari kita perjelas. Rapat keluarga hari ini. Awalnya memang untuk memberikan penjelasan pada semua orang. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, Kak. Aku secara alami akan mengeluarkan buktinya. Yang terhormat sesepuh, izinkan aku menyampaikan bukti yang telah disiapkan sebelumnya. Baiklah. Seseorang, ambil buktinya. Jadi kita di sini. Ini adalah pengakuan yang ditinggalkan oleh dokter sendiri. Jelas tertulis bahwa ini diperintahkan oleh kakak laki-laki saya, menganiaya ayah. Selain itu, saya punya akun kakak laki-laki di sini, catatan transfer ke dokter. Hal di atas jelas membuktikan penganiayaan terhadap ayah kali ini atas perintah kakak laki-laki tertua. Hanya beberapa bukti tertulis, sangat bisa diverifikasi. Jika bukti tertulis bisa dipalsukan, lalu katakan padaku rekaman kakak saya dan dokter. Apakah Tuan Mudali benar-benar akan menyerang orang tua itu? Setelah obat ini diberikan, tidak ada jalan kembali. Kamu harus terlambat 1 detik. Saya kira Li Xiaonan adalah anak yang baik. Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Saya mengerti. Karena Anda mengatakan bahwa Li Xiaonan adalah pembunuh sejati yang membunuh kepala keluarga. Jadi, boleh saya tanya, sebagai kepala keluarga Li berikutnya yang telah diidentifikasi, apa alasan untuk itu? Udah tahu kamu bakal bilang gitu. Makanya, tonton aja terus. Itu motivasi kakakku. Azo, bertahun-tahun aku nggak bisa bawa kamu pulang. Aku benar-benar merasa disia-siakan sama kamu. Jadi posisi penerus grup ini aku serahkan ke kamu. Serahkan saja padaku. Kakak selalu mengelola keluarga dan grup dengan sangat baik. Memang bagus, tapi dia terlalu bermusuhan. Caranya terlalu kejam. Begitu kamu menguasai keluarga Li, aku khawatir dia nggak akan bisa menerima kamu dan ibumu. Kamu lihat kan? Semua ini gara-gara Li Xiaonan. Dengar percakapanku dengan ayahku. Biar hak mereka tetap terjaga, dia nekat melawan ayahku. Li Xiaonan ini keterlaluan banget. Hak warisnya hilang. Kok bisa dia tega sama ayahnya sendiri? Lebih buruk dari binatang. Omong kosong. Shenzhou, kamu yakin bukti yang kamu bilang itu benar? Tentu saja. Tidak. Menurutku itu bohong. Sekarang aku minta kamu segera mengatakan yang sebenarnya. Sistem mantra mulai menyala perlahan. Yang aku bilang tadi itu sebenarnya yang baru kukatakan tadi tidak benar. Anak, di depan para sesepuh dan banyak orang ini ngomong apa sih? Bukannya itu yang sebenarnya? Tidak, pasti bukan. Nyatanya, aku baru saja menipu semua orang. Dokumen-dokumen ini semuanya aku yang buat. Sama sekali tidak benar. Dan uang di rekening dokter itu sama sekali bukan transfer dari rekening kakakku. Itu sebenarnya semuanya ditransfer dari rekening luar negeri ibuku dalam 3 tahap. UBS, ZTE Bank, Guanghua Bank. Kodenya adalah... Kamu gila, kamu tidak gila. Aku tidak gila, aku sadar sepenuhnya. Nah, kalian semua tahu kan, video yang baru kukatakan tadi, sebenarnya aku pakai pengganti untuk merekamnya. Menghabiskan 3 juta dariku, harusnya 380 juta. Menghabiskan waktu 8 jam, tawar-menawar dengannya. Akhirnya murah, aku 800 ribu. Lalu video yang baru kamu katakan, ayahmu bilang sendiri. Apa yang terjadi? Ups, itu sebenarnya aku saat dia koma. Sutradarai dan perankan sendiri di sampingnya pakai ponsel. Kalau tidak percaya, aku masih punya asli dan video yang belum diubah di sini. Hahaha. Sebenarnya, akulah yang memanfaatkan koma dia. Aku yang menyutradarai dan berakting di sampingnya pakai ponsel. Kalau tidak percaya, aku masih simpan rekaman asli dan video yang belum diubah di sini. Hahaha. Ya ampun. Dan bukan cuman itu. Dan salah ibu sendiri yang bilang rencananya sempurna. Asal topi beracun itu tetap dalam kendali kakakku, kita bisa mewarisi keluarga Li dengan alasan yang kuat. Dasar, diam kau. Bodoh, kau kesurupan. Aku tidak kesurupan. Aku sedang mengatakan yang sebenarnya. Ibu,
Bukankah itu rencana kita, singkirkan ayahku dulu, lalu menyalahkan kakakku lagi. Akhirnya ibu dan anak punya keluarga sendiri. Ah, diam. Ibu, apa yang terjadi padaku tadi? Kau baru saja mengakui semuanya di depan semua orang, menyuap dokter untukmu dan ibumu, membuat rekaman video palsu. Semuanya kau akui. Apa? Bagaimana mungkin? Ibu, apa yang dia katakan benar atau tidak? Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya anak yang tidak berguna seperti kamu. Bagaimana mungkin? Seharusnya tidak seperti ini. Pasti ini ulahmu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Seharusnya tidak seperti ini. Pasti ada yang kau lakukan. Kata-katanya keluar dari mulutmu sendiri, buktinya keluar dari sakumu sendiri. Apa yang bisa kulakukan? Kau. Para sesepuh, sekarang kebenaran terungkap. Jadi bolehkah aku bertanya? Membunuh kepala keluarga untuk menjebak sang putra? Pencuri yang berusaha merebut harta? Bagaimana cara menanganinya menurut aturan keluarga? Tentu saja itu adalah hukum keluarga. Ayo, segera seret ibu dan anak perempuan jalang ini keluar. Laksanakan hukum keluarga. Sesepuh besar, ini tidak benar. Pasti ada kesalahpahaman. Sesepuh, aku dan ibuku tidak akan pernah melakukan ini. Sesepuh besar. Ya, sesepuh besar. Ini pasti tuduhan palsu. Kami berdua mengandalkan Tuan untuk mencapai hari ini. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu untuk menyakiti Tuan? Masih berargumen. Kau pikir kami semua orang tua yang bodoh? Seret segera. Jalankan hukum keluarga. Usir dari keluarga Lee setelah 30 cambukan. Diusir dari keluarga. Diusir dari keluarga. Bukankah ini terlalu berlebihan? Tidakkah kalian menunggu Tuan Lee kembali sebelum memutuskan? Aku adalah sesepuh tertua keluarga ini. Ketika kepala keluarga terluka parah dan tidak dapat menjalankan tugasnya, aku berhak menyeretnya untukmu. Cihuan, dasar jalang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu aku, Cihuan. Keluar. Cihuan, dasar bajingan, aku nggak bakal biarin kamu pergi. Tunggu aku, Cihuan. Maafkan kami, Kiaonan. Kami hampir tertipu oleh ibu tiri dan adik tirimu. Untungnya kamu dan Dr. Chi datang. Kalau enggak, kami pasti salah menyalahkanmu. Jangan bahas masa lalu. Tapi kejadian hari ini memang berkat Dr. Chi. Kamu benar juga, Dr. Chi. Dulu kamu menyelamatkan Kiaolan. Hari ini kamu selamatkan seluruh keluarga Lee kami lagi. Kamu adalah penyelamat kami yang hilang. Jangan berlebihan. Itu bukan berlebihan. Hari ini, semua ini berkat kamu, Dr. Chi. Ayah, kenapa ayah di sini? Aku baik-baik saja. Maafkan ayah, Kiaonan. Ayah jadi bingung, aku hampir menuduhmu. Ayah, ini bukan salah ayah. Kenapa kamu nggak menyalahkan ayah? Aku percaya mereka dan memprovokasi. Malah mengusirmu dari rumah. Aku masih nggak mau ketemu kamu. Untungnya masih ada waktu untuk memperbaiki semua ini. Sementara semua orang ada di sini, aku mau umumkan sesuatu sekarang. 3 hari lagi, aku akan umumkan pengunduran diriku di konferensi pers. Posisi kepala keluarga Lee dan ketua grup akan aku serahkan sepenuhnya kepada Kiaonan. Ayah, ini gimana caranya? Ayah, bagaimana ini bisa berhasil? Kenapa tidak? Keluarga Lee sepertinya mengendalikanku. Sebenarnya, kamu selalu yang memegang kendali. Kamu hanya kurang sebuah formulir saja. Jadi aku sudah menyuruh orang untuk menyebarkan beritanya lebih awal. 3 hari lagi di konferensi pers, membuatmu menjadi kepala keluarga Lee yang sah. Baik. Terdeteksi bahwa visi inti Lee Chaonan telah terwujud. Kami sekarang akan memberimu berkah hadiah identitas. Menjadi bawahan hitam putih dari seluruh Xia Agung. Duduk di atas murid-murid yang tak terhitung. Ibu naga yang perkasa. Ibu naga hitam putih yang melahap seluruh musim panas. Bukankah itu kekuatan sejati?
Tentu saja, baik itu Kaisar Kegelapan Bawah Tanah maupun Ratu Xia Agung. Mereka semua adalah muridmu. Mereka harus bersujud saat melihatmu, memanggilmu Ibu Naga. Kamu berikan perintah, mereka semua akan menjadi semut. Bagus, dengan kemampuan ini, maka aku bisa menolong siapapun yang kuinginkan. Sistem peringatan krisis, terdeteksi bahwa Shenzhou dan Ibu Li menyimpan dendam. Akan bertemu dengan Kaisar Kegelapan Bawah Tanah, Lei Ye. Dia juga adalah ayah kandung Shenzhou. Akan, kepala keluarga Li, di konferensi pers untuk Li Qiaonan. Melancarkan serangan balik terakhir, minta tuan rumah untuk menghancurkan ambisi terakhirnya. Setelah tugas selesai, hadiah maksimal sistem akan diperoleh. Kaisar Kegelapan Bawah Tanah ternyata adalah ayah kandung klan Shen. Benar, harap berhati-hati. Baik. Shenzhou, aku tidak ingin membunuh kalian semua. Tapi karena kalian cari mati, maka jangan salahkan aku karena membuat kalian putus asa sampai mati pada akhirnya. Ayo, baik. Ya. Patriark tidak mengirimu ke Biro Keamanan. Itu sudah amat baik. Jangan jadi orang yang tidak tahu terima kasih. Pelacur mata anjing. Ya. Ibu, tenanglah. Tenang tentang apa? Aku berusaha keras untuk membawamu kembali agar kau mewarisi keluarga Li. Siapa sangka kau tidak becus, hingga keadaan jadi seperti sekarang. Kau senang? Ibu jangan salahkan aku tidak tahu kenapa. Tiba-tiba mengatakannya semua seperti dikendalikan. Yang benar saja. Sekarang bicara banyak pun tidak ada gunanya. Tapi untungnya, kita belum sepenuhnya kehabisan akal. Ibu, maksudmu apa? Hei, kau bukan anak kandung ayahmu. Ayah kandungmu orang lain. Ibu, apa yang kau katakan itu benar? Tentu saja benar. Kalau tidak, kenapa dulu aku mengirimmu pergi? Tidak kusimpan di sampingku? Kukira kau akan memperjuangkan kita. Tak kusangka kau begitu mengecewakan. Ibu, siapa ayah kandungku? Dia adalah Daxia mengendalikan semua kekuatan bawah tanah Lord Lei yang dikenal sebagai Kaisar Kegelapan. Memiliki semua hartanya di keluarga Li pada akhirnya hanya bisa diwarisi olehmu. Kalau begitu, aku harus membunuh Qi Huan dan Li Qiaonan, para pelacur sampah itu. Jangan khawatir, ayahmu adalah Kaisar Kegelapan. Orang terkaya di negeri ini luar biasa, tapi di hadapan kekuatan mutlak mereka hanyalah semut. Bagus sekali. Kali ini Qi Huan, aku pasti akan menghitung semua utang lama dan baru denganmu. Hahaha. Shenzhou, aku tidak bermaksud membunuh kalian semua. Tapi karena kalian yang cari mati, jangan salahkan aku kalau akhirnya membuat kalian mati putus asa. Tutup botol kecil. Hari ini terima kasih ya, kalau bukan karena kamu, aku tidak bisa ikut konferensi dengan lancar seperti ini, mengembalikan warisanku. Kamu bilang apa padaku? Terima kasih. Dasar anak bodoh. Aku sudah hampir 30 tahun dan belum pernah pacaran. Kalau orang bilang tidak bisa melihatmu, ya tidak akan melihatmu. Dr. Qi jarang sekali datang ke rumah tua ini. Kamu masih juga tidak memberitahu para pelayan untuk mengatur tempat tinggal Dr. Qi, lalu ajak dia berkeliling. Oh, si tutup botol kecil itu. Biar aku yang ajak kamu berkeliling. Oke. Sudah hampir 30 Qiaonan, pohon besi berumur 10.000 tahun ini, akhirnya berbunga juga. Sepertinya keluarga Li kita sebentar lagi akan punya cucu. Hahaha. Itu... Kamu lapar? Aku tidak lapar. Kalau gitu kamu mau minum air? Kamu bersama seorang perempuan? Cuma tanya topik membosankan seperti ini? Bukan. Maaf, kamu satu-satunya perempuan yang pernah aku temui. Jadi aku tidak banyak berkomunikasi dengan yang lain. Kalau gitu kamu memang bodoh. Kalau begitu, aku duluan ya. Hei, tutup botol kecil, jangan pergi. Hei. Maaf, Tuan Muda. Oke. Karena kamu sudah menjadi kepala keluarga Li, aku akan pulang dulu. Hei, jangan pergi, tutup botol kecil. Tutup botol kecil. Sudah bertahun-tahun berlalu, aku selalu mengingatmu di hatiku.
Aku berpikir kalau aku gagal hari ini, aku tidak akan pernah menyebut masa kecilku lagi. Tapi kalau aku berhasil, kuharap kamu memberiku kesempatan untuk mendekatimu. Biarkan aku mewujudkan keinginan masa kecilmu. Kamu serius? Aku belum pernah seserius ini sebelumnya. Oke. Kamu janji? Oke. Hey, Tutup botol kecil akhirnya berjanji padaku. pelan-pelan. Haha. Tiga hari kemudian, bantu kamu mengambil alih posisi kepala keluarga Lee di konferensi pers. Masalah ini sama sekali tidak masalah. Siapa yang suruh kamu melahirkan anakku? Hahaha, terima kasih Ayah. Wah, Bapak Lee, aku tahu kamu tidak akan meninggalkan kami. Tentu saja. Anakku dan istriku. Selain diriku sendiri. Siapa berani mengganggu mereka? Kubuat dia mati berkali-kali, lalu kubuang ke laut untuk jadi makanan hiu. Hahaha, wah, Bapak Lee kamu memang hebat. Tujuan utama konferensi pers hari ini hanya untuk dua hal. Pertama, mengklarifikasi tuduhan anakku Chaonan mencoba membunuhku. Kedua, tentang pengunduran diriku sebagai kepala keluarga Lee dan presiden grup. Ketua Lee sebelumnya sempat beredar kabar bahwa kepala Lee mencoba membunuh Anda. Di kalangan bisnis, apakah Anda ada komentar? Maaf, ini urusan keluarga saya. Tidak tepat untuk membahas terlalu banyak. Tapi saya bisa jamin, isu percobaan pembunuhan sebelumnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan anak saya, Lee Chaonan. Lalu, kecuali hal kedua yang Anda sebutkan, mengundurkan diri, posisi itu akan Anda serahkan ke anak yang mana? Tentu saja kepada anak sulung saya, Lee Chaonan. Selama ini Chaonan yang menangani urusan grup dan keluarga. Baik secara perasaan maupun logika. Posisi ini seharusnya diberikan kepadanya. Jadi, mari kita sambut dengan khidmat anak saya Jonan ke atas panggung untuk mengambil alih grup Lux. Chaonan, keluarga Bi akan kuserahkan padamu di masa depan. Jangan khawatir, Ayah. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Baik. Aku tidak setuju dengan itu. Shenzhou, kamu benar-benar datang. Kewaspadaan host, mendeteksi kekuatan di balik Shenzhou, itu raja bawah tanah. Host memiliki wewenang penuh. Mengerti. Bajingan, hari ini adalah hari kematianmu. Kalau begitu aku akan menunggu. Orang yang dicari Shenzhou untuk mati hari ini sebenarnya adalah kamu. Ayah, aku juga anakmu. Turun tahta itu hal yang besar. Kenapa tidak kamu umumkan sebelum aku datang? Ini urusan keluargaku. Apa urusan orang luar denganmu? Ayah, kamu malah menyebutku orang luar. Hal ini terlalu menyakitkan hatiku. Berhenti berpura-pura di sini. Tidak ada pengkhianat tak bermoral sepertimu di keluarga Lee. Pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak mempertimbangkan hubungan lama. Hahaha, jangan mempertimbangkan hubungan lama. Apakah kamu pernah berteman denganku? Asalkan kamu adil padaku. Masa aku sampai ingin membunuhmu? Kamu brengsek. Berani melakukan hal seperti itu, masih berani bicara begitu. Aku perintahkan kamu, keluar dari sini sekarang. Suruh aku pergi, pantas kau? Kau. Maksudmu apa? Maksudku, aku sudah bersekutu dengan Kaisar Kegelapan. Hari ini, posisi kepala keluarga Lee dan ketua grup Lee
kau harus serahkan padaku. Kalau tidak mau menyerahkan, tetap harus kau berikan padaku. Atau aku akan biarkan putra sulungmu mati di sini sekarang juga. Jangan khawatir, semua ada aku. Denganmu, orang terkaya di negeri ini pasti punya status. Tapi di hadapan kekuatan mutlak, aku menasihati kau dan ayahmu untuk patuh dan jujur. Serahkan posisi itu pada orang lain. Kalau tidak, senjata di tangan ayah baptisku tidak kenal orang. Ayah baptis atau ayah kandung? Jelaskan dulu. Cihuan, sialan, kau lagi kenapa suka cari mati kemana-mana? Katanya dia ayah baptis, mana mungkin ayahku? Belum tentu. Sepengetahuanku, ibumu sepertinya punya hubungan sebagai kekasih dengan orang yang kau sebut itu. Karena dulu dia hamil denganmu bertahun-tahun lalu, makanya dia cari alasan untuk membohongi kepala keluarga Lee, bilang kau adalah anaknya. Untuk memanfaatkan hal ini. Omong kosong. Hal-hal tanpa bukti, sebaiknya kamu jaga mulutmu. Terima kasih sudah mengingatkanku, kalau tidak aku pasti sudah lupa. Ini satu buktinya. Semuanya. Ini adalah laporan tes DNA antara Shenzo dan kepala keluarga Lee. Hasilnya menyatakan tidak ada hubungan darah. Jadi boleh saya tanya, kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki, bukan orang keluarga Lee, kenapa minta kepala keluarga Lee menyerahkan posisinya padamu? Aku. Tidak tahu malu, bunuh dulu kepala keluarga Lee, sekarang pura-pura jadi orang keluarga Lee lagi. Sungguh keterlaluan, mata terbuka lebar. Tidak, itu tidak benar. Cihuan, dasar jalang. Berani-beraninya kamu memfitnahku. Kamu mau mati di sini sekarang? Justru kamu yang cari mati. Hahaha, apa? Aku mau mati. Kamu masih belum tahu kekuatan seperti apa ayah baptismu, ya? Ayah baptismu itu ayahku. Sudah, cukup. Bahkan kalaupun ayah kandung. Hari ini tetap satu kalimat ini. Kamu kasih, kamu kasih. Kasih atau tidak kasih. Sudah aku bilang kamu tidak punya kemampuan. Haha, aku tidak bisa. Ayah baptismu adalah kaisar kegelapan dari Great Xia. Apa pedulinya kalau keluarga Lee itu orang terkaya di negeri ini? Di hadapan kekuatan mutlak, orang terkaya di negeri ini pun harus tunduk, berlutut seperti cucu, termasuk kamu. Aku bilang, kamu yang harus tunduk. Aha, Cihuan. Aku penasaran dari mana kamu dapat kepercayaan diri itu terus-menerus. Berani bilang begitu padaku. Dari mana asalnya tidak penting. Yang penting, kamu tidak akan bisa pulang dengan utuh hari ini. Cihuan, kamu berhasil membuatku tertawa. Kalau begitu, aku akan telepon ayah baptisku sekarang. Apa itu kekuatan sejati? Halo, ayah baptis. Kapan kamu dan ibuku datang? Mereka sudah mau naik sampai ke leher. Anak baik, jangan pengecut. Ayahmu akan sampai dalam 5 menit lagi. Oke, ayah baptis, anak baptismu menunggumu di sini. Kamu dengar, ayah baptisku akan sampai dalam 5 menit. Saat itu kalian semua harus berlutut di tanah untukku. Jilat sepatuku. Kamu sedang membual, sebentar lagi kamu akan tahu. Tapi sebelum ayah mulai datang, aku sarankan kamu berlutut di depan pemimpin klan Lee. Berlutut dan minta maaf padanya. Kalau tidak, jangan bilang ayah baptismu datang. Bahkan jika para dewa datang, tidak bisa menyelamatkanmu. Kalau kamu bisa bunuh aku sekarang, hahaha, ayo, ayo. Kalau begitu, aku akan memuaskanmu sekarang. Ayo, serahkan kakinya. Cihuan, aku sarankan jangan cari mati. Tangan. Cihuan, coba sentuh aku. Hentikan! Hentikan aku. Godfather, akhirnya kau datang. Kalau kau tidak datang lagi, aku akan dibunuh oleh jalang ini. Keterlaluan. Di seluruh Great Xia ada yang berani menyerang anakku. Hari ini aku harus menguliti kulitnya. Anak baptisku yang kau ganggu. Dark Yellow, urusan hari ini semuanya dipicu olehku. Tidak ada hubungannya dengan Cihuan. Siapa kau sebenarnya? Aku adalah kepala keluarga Lee terkaya di negeri ini saat ini, ketua grup Lee, dan satu-satunya eksekutor, Lee Xiaonan. Lee Xiaonan, kurasa begitu. Tapi di depan Lao Tzu, kau itu siapa sih? Maaf? Ayah baptisku sedang membicarakanmu, dan kamu.
Semua yang ada di sini bukan apa-apa di hadapan ayah baptisku. Benarkah? Tentu saja. Bahkan aku juga tidak. Naga. Lazy sudah lama tidak terlihat. Aku tidak tahu kau begitu anggun di wilayahku. Sujud pada Raja Naga, Raja Naga. Sujud pada Raja Naga. Raja Naga apaan? Kenapa kalian semua berlutut di depan cewek ini? Dia cuman cewek bawel yang nyuci baju dan masak buatku. Bukan Raja Naga sama sekali. Ayah Baptis, bangun. Kamu sama sekali tidak perlu menyembahnya. Ayah Baptis, bangunlah Ayah Baptis. Diamlah, sampah. Kamu sendiri yang mau mati, jangan libatkan aku. Ayah Baptis, kenapa kau pukul aku? Pak, kenapa Anda memukul saya? Kamu dasar buta. Kalau bukan karena sampah sepertimu, mana mungkin aku berani menyinggung Raja Naga. Aku tahu semua yang kurai hari ini. Semua berkat peringatan dari Raja Naga. Kamu malah menyeretku ke dalam masalah. Apa? Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Aku peringatkan kamu. Sekarang juga berlutut di hadapan Raja Naga. Sujud! Jangan bicara soal nyawamu yang tak berarti itu. Bahkan mayat utuh pun belum tentu cukup. Aku tidak mau sujud. Dia cuma ibu rumah tangga. Mengapa aku harus sujud? Masih keras kepala? Kalau begitu, jangan salahkan aku yang tega menghabisi saudara sendiri. Seseorang tahan dia, sujud di hadapan Raja Naga. Tidak, Tuan Lei. Lepaskan aku, lepaskan aku. Oh tidak, Lei Ye, dia anakmu sendiri. Apa kau tega melihatnya mati dengan sia-sia? Ibu, engkau baik-baik saja. Kalau dia tidak mati, aku yang mati. Lepaskan aku. Raja Naga, si brengsek kecil ini sudah kuhajar. Apa yang mau Anda lakukan selanjutnya? Penanganan sederhana ini sudah membuatnya tidak bisa bangun. Dia harus dibuat menderita dengan harga terberat. Cihuan, apa yang kamu mau? Tentu saja mematahkan tulangmu satu persatu, lalu lempar ke laut untuk makanan ikan. Oke, siap dilaksanakan. Sialan Kak Lei. Dia anakmu sendiri. Bagaimana bisa kamu bersekongkol dengan musuh untuk menghadapi anakmu sendiri? Kamu masih pantas disebut ayah? Ayah apa lagi? Dia bukan laki-laki lagi, jadi ayahnya. Aku malu banget. Lakukan sekarang. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kamu bukan Cihuan. Cihuan tidak sekuat kamu, tidak sekejam kamu. Siapa kamu sebenarnya? Kamu mau tahu? Kalau begitu aku kasih tahu. Kamu tahu sistem? Sistem? Sistem apa? Betul. Itu adalah sesuatu yang bisa memberimu segalanya. Sistem universal. Sebenarnya kamu benar. Aku memang bukan Cihuan yang dulu lagi. Karena aku memiliki sistem itu. Jadi, selama aku menyelesaikan sebuah tugas dengan benar, sistem akan memberiku hadiah. Identitas-identitasku yang muncul tiba-tiba, itu hadiah dari sistem. Oh, begitu. Jadi, kapan kamu mendapatkan sistem ini? Sejak malam kau meninggalkanku, sejak saat aku hampir tewas dalam kecelakaan mobil, semua itu berkat dirimu. Kalau bukan karena kau, aku takkan bisa sejauh ini, dan seorang wanita bodoh yang terus dibohongi. Tanpa uang ataupun status, takkan memiliki sistem itu. Takkan menjadi seperti yang pernah aku impikan, jenis orang yang takkan bisa kau jadikan. Haha. Ini semua perbuatanku sendiri. Hahaha, sungguh konyol. Aku hanya ingin menjadi lebih unggul. Tak kusangka akan berakhir seperti ini. Sistem hahaha. Sistem hahaha. Sistem. Biarkan saja mereka pergi. Biarkan saja dia pergi, dia sudah gila. Semuanya baru saja terjadi sesuatu. Sekarang, dengan ini saya nyatakan dengan sungguh-sungguh konsorsium Li saya akan mulai dari sekarang secara resmi diambil alih oleh putra saya, Li Xiaonan.
Selamat kepada tuan rumah telah menyelesaikan ambisi terakhir Shenzhou. Sekali lagi melindungi Li Chaonan. Hadiah terbesar dari sistem misi kini dirilis, ketulusan. Begitu tuan rumah bertunangan untuk menikah dengan seseorang, cinta selamanya dan tak pernah berpisah. Sistem ini terlalu jago mengirim orang. Ini masih bisa dihitung sebagai hadiah maksimal dari sistem? Hahaha nenek buyut, ini adalah catatan keuangan keluarga Lin kami selama bertahun-tahun. Silakan lihat. Kakak. Kamu kenapa? Lisi orang terkaya. Dia kenapa? Dia datang padamu untuk melamar. Melamar? Liluo, hei, gimana penampilanku hari ini? Kak, santai aja. Kamu yang paling cantik sepanjang musim panas ini. Kamu bisa khawatir tentang apapun. Satu-satunya yang nggak perlu kamu khawatirin adalah kecantikanmu. Dasar kamu. Ayo, nona cantikku. Huan. Aku tahu aku belum cukup baik untukmu. Tapi aku rela menghabiskan hidupku untuk melindungimu, menemanimu. Maukah kau menikah denganku? Terima dia. Ya ampun. Bangunlah, bagaimana dengan banyak orang ini? Kalau kamu tidak setuju, maka aku tidak akan bangun. Baiklah, aku janji padamu. Selamat kepada host telah terikat dengan ikatan tulus bersama Li Chaonan. Hidup ini akan penuh cinta dan tak terpisahkan.